Indonesia adalah negara dengan curah hujan yang tinggi. Tapi kenapa? Dulu banjir dan longsor itu tidak separah sekarang. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Dulu kita punya lebih banyak pohon. Pohon bukan hanya penghias dan pemandangan saja. Mereka adalah sistem pertahanan dan alam terbaik yang melindungi kita dari bencana. Hutan itu bekerja seperti teknologi canggih yang kita tidak sadar. Keberadaannya, daunnya, akar, batang, semuanya punya fungsi spesifik. Tapi begitu pohon ditebang, sistem itu akan runtuh satu persatu dan bencana mulai bermunculan. Mari kita bongkar bagaimana pohon sebenarnya menyelamatkan hidup umat manusia. Hujan deras yang langsung menghantam tanah menyebabkan tanah erosi. Tanah yang tergerus, terangkat, dan longsor akan terjadi. Tapi di hutan, air tidak pernah langsung menyentuh tanah dengan keras. Kenapa? Karena pohon punya kanopi, lapisan-lapisan daun yang bertingkat dari atas sampai bawah. Saat hujan turun, daun tertinggi meredam laju air. Ranting dan batang memperlambat aliran, sedangkan tanah menerima air dengan lembut, bukan hantaman. Jadi, pohon bekerja seperti payung, filter, sekaligus rem air yang berfungsi untuk mencegah bencana alam. Nah, semakin rapat dan tinggi pohonnya, semakin efektif pula meredam curah hujan. Inilah alasan kenapa daerah yang masih berhutan tidak mengalami banjir meski hujan sangat deras. Bayangkan, tanah seperti pasir di pantai, kalau tidak ada sesuatu yang mengikatnya, dia mudah runtuh. Di hutan, tanah tidak pernah berdiri sendirian, dia dipeluk oleh akar tanaman. Fungsinya bukan cuma menyerap air, tapi mengikat partikel tanah agar tidak bergeser, mengunci lapisan tanah saat terjadi getaran, sekaligus menahan badan tanah pada tanah itu sendiri. Menahan badan tanah pada lereng curam. Nah, satu pohon besar bisa punya ribuan akar halus yang memperkuat struktur tanah seperti jaring baja. Semakin tua pohonnya, semakin kuat pula jaringannya. Semakin banyak pohon, semakin stabil bukit maupun gunung. Dan kalau pohon itu ditebang, akarnya akan mati. Tanah akan kehilangan penopang. Saat hujan turun, tanah akan penuh dengan air, lalu menjadi berat, kemudian bergeser, terjadilah longsor. Ini bagian paling penting, tapi paling jarang dibahas. Banyak orang beranggap bahwa semakin banyak air mengalir ke sungai, maka semakin baik. Padahal, justru bisa kebalikannya. Air yang langsung mengalir ke sungai bisa memicu banjir. Hutan melakukan kebijakan sebaliknya. Air hujan dipaksa masuk ke tanah, bukan ke sungai. Prosesnya, yang pertama, air hujan disaring oleh daun. Lalu yang kedua, masuk ke tanah secara perlahan. Ketiga, disimpan di dalam tanah seperti tabungan. Dan terakhir, pelepasan sedikit demi sedikit lalu menghasilkan mata air, sehingga menghasilkan aliran sungai yang landai. Oke, karena itulah di daerah berhutan, sungai tetap mengalir saat kemarau. Debit air stabil, tidak mendadak. Namun saat hujan hilang, air langsung lari ke sungai. Debit naik drastis, lalu bisa terjadi banjir. Kemarau bisa menghasilkan sungai kering total. Pohon memecahkan dua masalah sekaligus. Yang pertama, mencegah banjir saat hujan. Lalu yang kedua, mencegah kekeringan saat kemarau. Selain air dan tanah, pohon juga mengendalikan angin. Akar menahan tanah dari bawah. Batang menahan hembusan angin dari samping. Lalu hutan bertingkat seperti pohon tinggi di depan, pohon rendah di belakang yang berfungsi seperti tembok pengganti angin kencang. Nah, banjir dan longsor itu bukan sekedar bencana alam. Banjir dan longsor adalah bencana yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau kamu peduli dengan alam, pertanian, dan bumi yang kita tinggali, kita bangun kesadaran bersama, mulai dari pengetahuan. Jadi,
Kapan kita mulai sadar akan betapa pentingnya hutan ini? Sekarang, kapan lagi?